Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pembelajaran konstruktivisme dan konseptual. Perkenalkan, saya Inta Agusta Adiani, NIM 400141921. Saya Farisma Gadis Febriana, NIM 230141916. Saya Prasetya Pamungkas, NIM 630141904. Silahkan menyaksikan video dari kami. Kita akan membahas tentang pembelajaran konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme yaitu teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia akan membangun dan memanai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Yang kedua yaitu asumsi pembelajaran. Asumsi pembelajaran dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu hakikat peserta didik, yang kedua yaitu peranan pendidik, yang ketiga yaitu hakikat proses belajar, yang keempat kolaborasi antar peserta didik, dan kelima asesmen, yang terakhir yaitu pemilihan, cakupan, dan urutan materi pembelajaran. Hakikat peserta didik dibedakan menjadi 4, yaitu peserta didik adalah individu yang bersifat unik, yang kedua latar belakang dan kebudayaan peserta didik, yang ketiga yaitu tanggung jawab belajar, yang keempat yaitu motivasi belajar. Peranan pendidik yaitu tugas pendidik adalah ceramah tentang pelajaran yang diajarkan, sedangkan tugas fasilitator adalah membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang isi pelajaran. Yang ketiga yaitu tadi hakikat proses belajar. Hakikat proses belajar dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu belajar merupakan proses sosial dan aktif. Yang kedua dinamika interaksi antar tugas pendidik dan peserta didik. Yang keempat yaitu kolaborasi antar peserta didik. Dibedakan menjadi 2, yaitu belajar sambil, yang kita ulangi, kolaborasi antar peserta didik dibedakan menjadi 2, yaitu belajar sambil mengajar, pentingnya konteks. Yang kelima yaitu asesmen. Asesmen menurut Holt and Willard Holt tahun 2000 menekankan konsep asesmen dinamik, yakni cara menilai potensi peserta didik yang berbeda dari penilaian konvensional. Yang terakhir yaitu pemilihan, cakupan, dan urutan materi pembelajaran. Dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pengetahuan dipandang sebagai keseluruhan yang terpadu, yang kedua keterlibatan peserta didik, yang terakhir yaitu struktur proses belajar. B. Pembelajaran kontekstual. Yang pertama pengertian. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar mengajar yang membantu pendidik menghubungkan isi materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Menurut Johnson tahun 2007 menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan proses pendidikan yang bertujuan menolong peserta didik melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Yang kedua, landasan pemikiran. Landasan pemikiran dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses belajar. Belajar tidak hanya menghafal. Peserta didik belajar dari mengalami. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Yang selanjutnya, pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta ataupun proporsi yang terpisah. Manusia mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda dalam menyikapi suatu masalah baru. Peserta didik perlu dibiasakan memecahkan masalah. Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Yang kedua, transfer belajar. Peserta didik belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pembelajaran orang lain. Keterampilan pengetahuan diperluas dari konteks yang terbatas. Penting bagi peserta didik tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana penggunaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Yang ketiga, peserta didik. Manusia memiliki kecerdasan untuk belajar dalam bidang tertentu. Strategi belajar itu cukup penting.
Peranan orang dewasa atau pendidik membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui peserta didik. Tugas pendidik memfasilitasi agar informasi baru itu bermakna. Yang keempat, lingkungan belajar. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik. Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara peserta didik menggunakan pengetahuan baru mereka. Umpan balik amat penting bagi peserta didik yang berasal dari proses penilaian yang benar. Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerjasama itu sangat penting. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran kontekstual. Karakteristik pembelajaran kontekstual dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran kontekstual mencakup berbagai disiplin pengetahuan sehingga peserta didik memperoleh perspektif terhadap kehidupan nyata. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kontekstual berbasis pada standar disiplin pengetahuan nasional ataupun lokal atau asosiasi profesi. Pengetahuan keterampilan ditetapkan dalam tujuan memiliki daya guna tertentu dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar dalam pembelajaran kontekstual mampu mendorong peserta didik membuat hubungan koneksi internal dan eksternal. Yang keempat, integrasi pendidikan akademik dan karier. Integrasi pendidikan akademik dan karier akan membantu peserta didik memahami isi materi pembelajaran dalam pemahaman tentang karier atau bidang kajian teknis tertentu. 4. Komponen pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep yang membantu pendidik dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 7 komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir yang dipergunakan dalam pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan yang dibuat oleh manusia dan hasilnya diperluaskan melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Yang kedua, inquiry atau menemukan. Inquiry atau menemukan merupakan bagian inti dari pembelajaran yang berbasis CTL atau Contextual Teaching and Learning. Yang ketiga yaitu bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis CTL atau Contextual Teaching and Learning. Yang keempat yaitu masyarakat belajar. Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dengan cara kerjasama dengan orang lain. Yang kelima yaitu permodelan. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, melafalkan bahasa Inggris, contoh karya tulis, dan sebagainya. Atau pendidik memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Yang keenam yaitu refleksi. Refleksi merupakan cara berpikir tentang apa yang sudah kita pelajari, atau cara berpikir ke belakang tentang apa yang sudah kita pelajari di masa lalu. 7. Penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. 5. Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual ada 3, yaitu prinsip kesaling bergantungan, prinsip diferensiasi, dan prinsip pengaturan diri. 6. Pendekatan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual menggunakan berbagai macam cara pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis masalah, yang kedua, menggunakan konteks ganda, yang ketiga, pengelompokan peserta didik, yang keempat, dukungan belajar mengatur diri sendiri, yang kelima, membentuk kelompok kesaling bergantungan, yang keenam, menggunakan asesmen autentik. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.